Rabbil warahmatullahi Alamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini masih berikan kepada kita taufik, kesempatan untuk hadir kembali dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat serta saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah akan membahas surah An-Nisa ayat 52 sampai ayat 59 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 52 masih bersambung langsung dengan ayat yang sebelumnya tentunya, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melihat ya bagaimana perangainya orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka itu beriman dengan berhala-berhala yang bernama Al-Jibti dan At-Taghut ya kemarin ya. Itu berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka persekutukan Allah dengannya. Dan mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy itu lebih mendapat petunjuk dibanding dengan Nabi Muhammad dan kaumnya. Jadi mereka tidak saja sekedar mengingkari Nabi Muhammad, tapi juga membandingkan dan mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ya dengan segala kejahilian mereka tersebut, mereka lebih mendapat petunjuk ya, lebih mulia, lebih tinggi ya, lebih hebat dibanding Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Lalu Allah mengatakan mereka ini ulaikal ladzina la'anahumullah ya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah kutuk atau Allah laknat. Ya, orang-orang ahlul kitab dari kalangan orang-orang Yahudi tadi. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Maka barang siapa yang Allah laknat dia atau Allah kutuk dia, maka dia tidak akan mendapat, kalau kita tidak akan dapat memberikan kepadanya penolong apapun atau siapapun. Nah, jadi di sini kesimpulannya Bapak dan Ibu, orang-orang yang ingkar kepada Rasulullah SAW daripada ahlul kitab, baik itu Yahudi terutama dan Nasrani, maka mereka itu adalah disebut orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, Allah laknat mereka. Ya tentunya orang-orang yang kafir di antara mereka, karena tentu dari sekian banyak orang-orang ahlul kitab tersebut ada yang kemudian beriman dengan Allah dan Rasulnya ya. Termasuk juga laknat ini menimpa orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman sekarang ini. Mereka adalah golongan orang-orang yang dilaknat. Artinya apa kalau dilaknat? Orang-orang yang telah dicabut dan diputus rahmat Allah dan kasih sayangnya daripadanya. Sepanjang hari mereka menghidup kehidupan ini, menghirup nafas atau udara ini, maka sepanjang itu pula Allah melaknat mereka, ya, mengutuk mereka sehingga mereka menjalani kehidupan di atas dunia tanpa berkah dari Allah sedikit pun ya. Nauzubillah. Maka barang siapa yang telah dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan baginya seorang penolong. Kemudian am lahum nasibum minal mulki fa idzal la ya'tuna an-nasa naqira. Kemudian Allah juga ingin menyampaikan kepada kita karakteristik ya atau sifat daripada orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang melawan dan membangkang kepada Rasulullah ini dengan mengatakan am lahum nasibum minal mulki, ataukah ada bagi mereka itu bagian daripada kerajaan. Artinya kalau seandainya mereka itu mendapatkan bagian kekuasaan, kalau seandainya mereka berkuasa di atas bumi ini atau memiliki kekayaan kerajaan, maka apa yang akan terjadi? Fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Maka mereka itu tidak akan memberikan kepada manusia-manusia yang lain daripada kerajaan dan kekuasaan mereka tersebut naqira sedikit pun, ya. Jadi ini menggambarkan betapa bakhilnya, betapa pelitnya ya orang-orang kafir daripada golongan Yahudi ini. Di mana Allah katakan am lahum nasibum minal mulki. Apakah kalau seandainya bagi mereka itu ada bagian daripada kerajaan atau kekuasaan, maka mereka kalau itu mereka dapatkan, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kepada manusia. Naqira di sini kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, naqira itu adalah atau naqir itu kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan bijinya kurma ya.
Kurma itu kalau kita buka, maka kita akan menemukan di dalamnya bijinya yang keras itu. Maka di tengah-tengah bijinya itu terdapat sebuah titik, ya, titik berwarna hitam atau coklat. Nah, itulah yang disebut dengan nakir. Artinya sesuatu yang sangat kecil sekali. Sesuatu yang sangat kecil sekali, yang hampir tidak ada harganya, itu pun mereka tidak mau bagi kepada manusia. Ini menggambarkan betapa mereka itu orang yang sangat bakhil, orang yang sangat pelit, ya, yang sama sekali tidak menginginkan kebaikan apapun untuk manusia yang lain. Nah, inilah sifat orang Yahudi yang tentunya mengalir di darah-darah orang Yahudi yang hidup pada hari ini juga. Mereka sama sekali tidak menginginkan kebaikan apapun untuk manusia dan kemanusiaan. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan am yahsudunan nas, ya, am yahsudunan nas. Allah mempertanyakan kepada kita di sini, tapi tentu bukannya maksudnya Allah bertanya, ya, tetapi ingin mengingatkan kita, ya, mengambil perhatian kita, menanyakan am yahsudunan nas, apakah mereka itu dengki atau hasad kepada manusia. Manusia di sini adalah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah mereka itu iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma atahumullahu min fadlih? Apakah mereka itu iri, dengki kepada manusia, kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya atas apa-apa yang Allah berikan kepada mereka daripada karunia-Nya? Itu pertanyaannya, apakah mereka itu iri? Karena memang mereka iri sekali, ya. Yang membuat orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, di antaranya adalah karena perasaan iri yang luar biasa dalam hati mereka. Karena menurut ramalan kitab mereka, yang mereka yakini, yang telah mereka rubah-rubah tersebut, mereka meyakini Nabi akhir zaman itu akan muncul daripada golongan mereka, yaitu Bani Israel. Karena memang sebelumnya Nabi-Nabi itu sebagian besarnya dari kalangan Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Nabi akhir zaman itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu keluarnya daripada bangsa Arab. Nah, ini yang membuat hati mereka sangat dengki, sangat iri, dan tidak bisa menerima akan datangnya Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab ini. Maka Allah mengatakan, apakah mereka menyimpan hasad kepada manusia atas apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka daripada karunia-Nya? Ya. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata. Padahal, ya, sungguh telah diberikan kepada keluarga Ibrahim. Ya, siapa keluarga Ibrahim ini? Anak cucunya, yaitu Ishak, kemudian Yakub, kemudian lahir dari situ Sulaiman, Yusuf, ya. Yang mereka itu juga nabi-nabi yang telah diberikan berbagai macam kehebatan dan kenikmatan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Faqad ataina ala Ibrahim. Ala Ibrahim di sini artinya adalah anak cucunya Ibrahim. Ya, selain yang bergaris keturunan nasabnya kepada Ishak bin Ibrahim, ya, yang melahirkan kemudian Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang sekaligus raja yang memiliki kekuasaan begitu begitu besarnya, ya. Allah berikan kepada mereka Alkitab, Allah berikan kepada mereka Al-Hikmah, ilmu pengetahuan, wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka itu kerajaan yang luar biasa besarnya. Kita ingat tentu bagaimana cerita Nabi Sulaiman, ya, yang diberikan kekuasaan kerajaan sedemikian rupa. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan kekayaan dan kerajaan Nabi Sulaiman itu tidak mungkin Allah berikan lagi kepada makhluk apapun sampai hari kiamat. Jadi kesimpulannya, tidak ada orang yang pernah hidup di atas dunia ini yang pernah memiliki kekuasaan, kerajaan, kekayaan melebihi Nabi Sulaiman, ya. Dan itu Allah perkenankan akhirnya, karena memang kekuasaan Nabi Sulaiman itu berada di darat, laut, dan udara, ya. Beliau menguasai seluruh kerajaan di bumi ini. Bahkan beliau mengerti bahasa-bahasa hewan, ya, mengerti dan bisa bepergian kemana saja beliau inginkan dengan menggunakan angin. Nah, raja mana yang bisa mendapatkan kekuasaan seperti itu? Maka artinya Allah mengingatkan orang-orang Yahudi ini, kenapa kalian harus iri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal telah diberikan daripada garis keturunan kalian dahulu, ya, yaitu ala Ibrahim tadi, Alkitab, diberikan juga kepada mereka Alkitab, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, gitu, ya. Dan demikian juga Al-Hikmah. Al-Hikmah di sini pengertiannya adalah lembaran-lembaran wahyu atau wahyu-wahyu yang tidak tertulis, ya, ilham. Dan demikian juga telah kami berikan kepada mereka itu kerajaan atau mulkan azimah, ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap hasad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ridho dan tidak menerima akan datangnya Nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab.
Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Maka di antara mereka, ya, di antara mereka di sini adalah orang-orang ahlul kitab di kalangan Yahudi atau Nasrani tersebut, maka di antara mereka itu ada orang-orang yang beriman, ya. Maka ada saja di antara mereka itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi ada sekumpulan orang-orang daripada sahabat Nabi yang tadinya adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang kemudian masuk Islam baik di zaman Rasulullah, begitu juga di zaman Khulafaur Rasyidin. Faminhum man amana bi, di antara mereka ada yang beriman dengannya, dengan Alkitab itu atau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Wa minhum man sadda'an, dan di antara mereka ada yang menghalanginya, ya, menghalangi dirinya daripadanya atau menjadi penghalang akan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Artinya ada dua golongan, dan yang banyak memang yang menjadi penghalang ini, yang menjadi musuh daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah bagi orang-orang yang ingkar dan kafir dan melakukan pembangkangan dan melawan dakwah Nabi Muhammad dan menghalang-halanginya tersebut, maka cukuplah bagi mereka nanti disediakan di akhirat di jahannam, dengan neraka jahannam yang sifatnya itu adalah sa'ira, yaitu apinya menyala-nyala, ya. Begitu Allah sebut sifatnya neraka jahannam dalam Al-Qur'an, yaitu apinya itu menyala-nyala menunggu bahan bakar yang akan disiramkan kepadanya, yaitu orang-orang kafir, manusia-manusia yang telah divonis nanti masuk neraka jahanam. Walhiyadzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya, di ayat 56 Allah mengatakan, Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, ya, semuanya, ya, orang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy, orang-orang munafik, Majusi, semua orang yang kafir, ya, termasuk orang-orang Islam yang ingkar dengan ayat Allah juga, ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, yaitu Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka, saufa nuslihim nara, kami nanti di hari kiamat akan kami masukkan, akan kami benamkan mereka ke dalam neraka, ya, neraka jahanam tentunya. Itu janji Allah, ya. Allah akan masukkan, campakkan dan benamkan orang-orang yang kafir kepadanya, kafir kepada agamanya, kafir kepada nabinya, kafir kepada kitabnya, akan Allah benamkan semuanya nanti di dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum, maka ketika mereka telah masuk ke dalam neraka tersebut, neraka jahanam tersebut, maka setiap kali hangus, matang, gitu, ya, atau terbakar kulit-kulit mereka, itu baru kulit, ya, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti mereka itu dengan kulit-kulit yang baru. Ya, jadi bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika manusia-manusia penduduk neraka jahanam itu disiksa, dibakar di api neraka itu, begitu kulitnya itu hangus terbakar, maka Allah datangkan lagi kulit yang baru. Apa tujuannya? Tujuannya adalah liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan siksa. Nah, di sini ada semacam sinyal ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh para ilmuwan, ya. Wallahu alam, tentu mereka lebih tahu akan kebenarannya. Dari ayat ini mereka mendapatkan sinyal, inspirasi bahwasanya yang merasakan sakit dalam tubuh manusia itu yang dominan adalah kulit. Artinya kalau kulit tidak ada, ya, kalau kulit tidak ada dan langsung mengenai daging, maka sakit itu tidak terasa. Wallahu alam, ya. Tapi dalam ayat ini Allah sengaja mengganti kulit-kulit orang-orang penduduk neraka jahanam tersebut dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan azab. Artinya mafhum mukhalafahnya atau pemahaman terbaliknya apa? Kalau kulitnya hangus, tidak ada lagi, maka mungkin mereka tidak akan merasakan azab itu. Ya, karena para ilmuwan juga meneliti yang paling dominan merasakan sakit dari tubuh manusia itu adalah bagian yang paling atas, yaitu kulit. Dimana kalau sudah masuk ke bawah kulit, maka sakit itu tidak terasa lagi, ya, tidak terasa dengan sangat begitu. Maka ini sinyal ilmu pengetahuan, wallahu alam, ya, yang pernah saya baca, bahwasanya bagian tubuh manusia yang paling merasakan sakit itu adalah bagian yang paling atas, yaitu kulit. Makanya Allah di sini mengatakan, kullama nadijat juluduhum,
baddalnahum juludan ghairaha. Setiap matang kulitnya, hangus terbakar kulitnya, kulit-kulit penduduk neraka jahanam tersebut, lalu Allah ganti kulit mereka itu kembali dengan kulit-kulit yang baru. Ya, artinya mereka dalam keadaan hidup ya Pak dan Ibu ya. Artinya bukan orang mati yang karena dibakar oleh api neraka kemudian mati, tercabut nyawanya, kemudian yang dibakar bolak-balik cuman jasadnya saja atau mayatnya saja yang kemudian menurut kita mungkin habis kulitnya diganti lagi. Tidak, orang tersebut dalam keadaan hidup. Ya, la yamutuna fiha wa la yahya. Dalam surat Al-A'la dikatakan orang-orang yang hidup di neraka itu mereka berada dalam dua alam, tidak hidup dan tidak mati. Kenapa ditaruh di dua alam itu, di dua keadaan itu? Karena kalau seandainya dia hidup, berarti dia cenderung merasakan kenikmatan. Dan sebaliknya, kalau seandainya dia mati, maka dia akan terputus daripada siksaan yang akan diberikan kepadanya. Maka diberikan kepadanya perasaan di tengah-tengah antara hidup dan mati. Ya, kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu. Ya, kalau hidup ya kita bisa bersabar, menahan. Tapi kalau mati juga otomatis sudah hilang semuanya, tidak lagi merasakan kenikmatan atau azab, maka Allah berikan kepada mereka keadaan la yamutuna fiha wa la yahya. Tujuannya adalah liyadzuqul azab, agar mereka merasakan betul azab yang Allah berikan dalam neraka tersebut. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu adalah dia dahulu, sekarang dan seterusnya azizan hakima. Apa artinya aziz? Maha perkasa. Maha perkasa, tidak ada satupun kekuatan apapun yang dapat membantah, ya, menghalangi, merongrong Allah, ya, karena Allah itu aziz, maha perkasa, dan demikian juga sekaligus dalam waktu yang sama Allah itu hakim, ya, zat yang maha bijaksana. Allah tidak mungkin menzalimi manusia melebihi kadar kejahatan yang dia lakukan di atas dunia, ya. Allah itu maha bijaksana. Dan Allah sebelumnya menyiksa hambanya juga telah memberikan, mengutus nabi, mengutus rasul, menurunkan Alkitab, memperpanjang umur mereka, ya. Allah bekali mereka dengan akal dan lain sebagainya, namun merekalah sendiri yang memilih jalan kesengsaraan itu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Allah mengatakan walladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah di atas hidupnya di dunia, ya, dalam hidupnya di dunia, wa amilus shalihat, dan tidak saja sekedar beriman, tetapi juga dia iringi dengan amal soleh. Ya, ini penting jadi perhatian kita Bapak dan Ibu. Iman saja tidak cukup, tetapi dia harus melahirkan amal soleh. Amal soleh tersebut berupa ibadah-ibadah yang mahdoh, sholat, puasa, haji, umroh, zakat, ya. Dan begitu juga amal-amal lain yang bersifat akhlak, ya, yang bersifat muamalah antara kita dengan manusia sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, Allah akan berikan sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga, taman-taman surga, ya, yang mengalir di bawahnya tersebut sungai-sungai, ya. Sungai-sungai yang ada sebagian yang sungai itu alirannya adalah air susu, ada sebagian yang air madu, ya, yang rasanya itu begitu lezat, begitu nikmat, dan tidak pernah dirasakan oleh manusia dalam bentuk minuman apapun di atas dunia ini dari sisi kelezatan dan enaknya. Kemudian khalidina fiha abada. Mereka itu kekal selama-lamanya dalam surga tersebut, selama-lamanya. Ya. Jadi kekal dalam surga. Bagaimana kita bisa membayangkan Bapak dan Ibu kehidupan yang kekal tanpa ujung? Berarti itulah kehidupan yang sesungguhnya, ya. Yang mana memang seharusnya kita akan hidup di sana. Adapun kehidupan kita saat ini di dunia adalah kehidupan yang sementara, hanya tempat singgah, namun meskipun dia sementara, hanya tempat singgah yang akan menentukan di mana dan bagaimana kelak kita hidup nanti di akhirat, apakah di surganya Allah atau di nerakanya Allah, justru fase atau saat yang sebentar ini. Ya, begitu sebentarnya kehidupan ini, ada yang mengatakan jaraknya itu mungkin kalau azan dengan iqamah itu cuma berapa menit, ya, atau azan dengan sholat itu. Kalau ketika kita lahir diazankan dan ketika kita meninggal disolatkan, ya sekitar 10 menit lah jarak antara azan dengan sholat, itu kan cuma 15 menit maksimal, ya. Begitu sebentarnya. Dan kita sudah bisa melihat sendiri bagi Bapak Ibu sekarang yang sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, terasa masa kecil itu baru kemarin rasanya. Ya, belum begitu jauh, barangkali mungkin
10-20 tahun lah begitu ya. Masih terlihat dalam pandangan mata kita bagaimana kita kecil bermain-main, bermanja dengan orang tua, kemudian kita sekolah di SMP, SMA dan seterusnya, kita kuliah, tahu-tahu sekarang sudah berumur 50, 60 atau 70 tahun dan sebentar lagi kita akan mengakhiri usia ini. Itu kalau umurnya panjang. Tapi ada juga banyak yang umurnya pendek, ya, nggak sampai 40 tahun. Nah, betapa sebentarnya kehidupan kita di atas dunia ini, ya. Dan malangnya lagi, kehidupan yang sebentar ini, sementara orang menghabiskan waktu dengan maksimal padanya untuk mencari dunia, mengejar dunia, mengumpulkan dunia dan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan, lalu tiba-tiba apa yang dia cari, yang dihabiskan waktunya untuk mencari hal tersebut, begitu dia meninggal, tidak ada satupun yang akan dia bawa ke dalam kuburnya. Ya, tidak ada satupun yang bisa dia bawa ke dalam kuburnya kecuali amal soleh yang pernah dia kerjakan. Kecuali solat-solat yang dia tunaikan, kecuali puasa yang dia amalkan, sedekah yang pernah dia berikan, zakat yang pernah dia keluarkan, wakaf, ya, terutama wakaf kepada ibu. Ya, saya gunakan juga kesempatan di sini untuk memotivasi kita berwakaf. Karena wakaf itu adalah harta yang bisa kita bawa ke dalam lubang kuburan kita. Kalau yang lain semua tinggal, ya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, harta benda emas, berlian, semuanya tinggal. Tetapi apa-apa yang pernah kita wakafkan kepada lembaga-lembaga wakaf yang kredibel, yang amanah, maka secara maknawinya itulah yang akan kita bawa masuk bersama kita ke dalam liang atau lubang kuburan kita. Karena dia akan menjadi harta benda kita yang abadi di dunia, selama dunia ini terkembang, selama dunia ini terus berputar, berjalan, belum terjadi hari kiamat. Maka selama itulah, selama harta wakaf itu dimanfaatkan oleh umat Islam, oleh manusia, selama itu pula lah pahalanya mengalir kepada kita di alam kubur kita. Subhanallah. Khalidina fiha abada. Maka kekallah kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Lahum fiha azwaj. Kalau kekal cuman duduk-duduk saja tentu tidak enak ya Bapak dan Ibu ya. Cuman duduk-duduk, tidur-tiduran, gak jelas. Nah, ini tentu sesuatu yang menyiksa juga akhirnya kalau kehidupan yang abadi itu tidak diiringi dengan sesuatu yang lezat dan nikmat. Tetapi Allah mengatakan lahum fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka Allah sediakan di dalam surga itu azwajun mutahharah, istri-istri yang suci. Ya, tapi mohon maaf ibu-ibu, bukan berarti di sini Al-Qur'an itu cuma mementingkan suami ya, tidak. Tapi di sini mewakili lah. Tentunya wanita dengan kodratnya juga akan diberikan kenikmatan serupa sebagaimana laki-laki. Karena Allah itu tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal memberikan pahala dan begitu juga dalam memberikan hukuman. Namun di sini Allah memberikan khitab kepada para laki-laki ya, dan sebetulnya juga untuk perempuan. Lahum fiha azwajun mutahharah. Istri-istri yang suci ya, maksudnya bagaimana di sini yang suci, yang bersih ya, yang bening, yang suci, yang tidak ada kotoran ya. Mohon maaf, wanita-wanita surga atau bidadari-bidadari surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang angin ya, tidak datang bulan, tidak ada apa namanya itu, tidak ada kotoran di kulitnya ya, tidak ada keluar apa namanya kotoran dari matanya atau telinganya. Mereka itu adalah makhluk-makhluk yang mutahharah, yang suci, bersih, bening ya. Maka itulah yang Allah berikan kepada, di antaranya tentunya yang Allah berikan kepada penduduk surga, wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka ke dalam surga itu di tempat yang dhillan dhalila ya, di tempat yang teduh dan sangat nyaman ya. Bahkan dalam sebuah riwayat kita baca ada satu pohon di dalam surga itu, satu pohon itu kalau orang ingin menempuh bayangannya saja, ya, bayangan daripada pohon itu, yaitu pohon khuldi disebut dalam riwayat dalam tafsir At-Tabari. Bayangannya itu kalau seseorang start dari pinggirnya yang paling kiri, kemudian dia berjalan menuju pinggir bayangan tersebut yang paling kanan, maka dia bisa baru menempuh semua bayangan itu selama 100 tahun. Ya, itu artinya bayangan satu pohon khuldi saja. Artinya ini menggambarkan kepada kita betapa sejuk, betapa teduh dan nyamannya surga itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, wabil khusus yang hadir dalam majlis ini, kita semua insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penduduk surganya Allah, yaitu surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya ya. Di ayat yang selanjutnya Allah
kemudian berbicara tentang babul amanah. Ya, temanya berubah sekarang, berbicara tentang amanah. Apa kata Allah? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua tanpa terkecuali, semua manusia, semua umat Nabi Muhammad SAW, semua orang Islam. Apa yang Allah katakan? Yang perintahkan antu addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian semua untuk menunaikan, menyampaikan ya amanah-amanah itu, ini jamak amanat, berarti banyak amanah itu ya. Kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya, kepada keluarganya. Dalam sini bukan keluarga adik, kakak, ibu, ayah, bukan ya. Ahli di sini artinya orang yang berhak menerimanya. Orang yang pemilik daripada amanah itu. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan, menyelenggarakan, mengerjakan, memberikan, ya, menyampaikan amanah itu kepada orang-orang yang merupakan yang berhak untuk menerimanya. Ini perintah yang sangat jelas dalam Al-Quran, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, dan amanah itu banyak sekali ya. Ada amanah kita terhadap Allah, ada amanah kita terhadap agama, ada amanah kita terhadap keluarga, istri, anak, ya, ada amanah kita kepada tetangga, ada amanah kita kepada lingkungan, bahkan pada hewan dan tumbuhan. Jadi banyak sekali amanah. Makanya dalam Al-Quran Allah pernah sebut dalam sebuah surat ya, bahwasanya amanah ini dulu Allah tawarkan pertama kali untuk diemban atau dipikul oleh gunung. Ya, gunung yang begitu besar, karena begitu besarnya gunung, Allah tawarkan kepada gunung, wahai gunung, mau nggak engkau memikul amanah? Ya, amanah tersebut adalah risalah kemanusiaan atau risalah untuk mengemban kehidupan di atas dunia ini, memakmurkan dunia ini. Maka gunung pun menolaknya, ya, berpaling gunung menolaknya, enggan menerimanya. Lalu ditawarkan kepada manusia, lalu manusia itu menerimanya dengan mudah, ya, menerimanya dengan mudah, padahal mereka itu adalah yang zalum dan jahul, ya. Mereka itu suka berbuat zalim dan bodoh manusia itu, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi mereka mau-maunya menerima amanah tersebut. Karena telah diterima amanah, maka wajib untuk menunaikannya. Nah, nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi bagaimana bentuk amanah-amanah yang mesti kita tunaikan ya. Karena banyak sekali kita membawa amanah, terutama bapak-bapak ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin yang memegang amanah, yang memikul amanah. Wa kullu ra'iyatin mas'ulun an ra'iyati. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita akan ditanya kelak di hadapan Allah tentang siapa-siapa yang dia pimpin ya. Wa idza hakamtum bainan nas, tadi di awal Allah mengatakan Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, semua amanah yang ada di tangan kalian, di pundak kalian. Maka seandainya kalian menetapkan, berhukum, menghukum manusia, ya, kalau ini dalam artian dia seorang penguasa, kalau dia seorang hakim, seorang juri, ya, seorang wasit, siapapun yang harus berhukum di antara manusia, maka antahkumu bil adl, hendaklah kalian menetapkan hukum, ketetapan itu, keputusan itu dengan adil. Subhanallah, ini sebuah nilai yang luar biasa dalam agama Islam yang diabadikan dalam Al-Quran. Prinsip keadilan itu, ya. Dan tidak saja di sini, dalam surat yang lain Allah juga mengatakan ya'dilu, ya, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan seseorang untuk mencapai derajat ketakwaan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian berhukum di antara manusia, dalam apapun posisinya yang memang kita dijadikan oleh orang untuk menetapkan suatu ketetapan atau keputusan atau hukum, maka hendaklah melakukannya itu dengan adil, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah seandainya Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, maka sungguh akan aku potong tangannya, kata Rasulullah, ya. Dan ini juga yang dulu diterapkan oleh para sahabat-sahabat ketika mereka berhukum terhadap anak-anaknya, saudara-saudaranya, mereka menegakkan keadilan. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik, ya, sebaik-baik zat, sebaik-baik pihak yang memberikan pengajaran kepada kalian, ya. Allah itu sebaik-baik zat, sebaik-baik pihak yang memberikan pengajaran kepada kalian semua, wahai manusia.
Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu adalah Dia dan selalu senantiasa Maha mendengar akan ketetapan hukum bisik-bisik yang kalian lakukan, wahai para hakim, wahai para juri, wahai para wasit, untuk menetapkan suatu ketetapan. Dan Allah itu juga Maha melihat. Ya, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Kalian adil atau kalian tidak adil, kalian curang, ya, kalian berbuat kezaliman, berat sebelah, Allah itu Maha mendengar kalau itu berupa ucapan, dan Allah itu Maha melihat kalau itu berupa tindakan dan perbuatan. Jadi di ayat ini Bapak dan Ibu, Allah perintahkan kepada kita semua untuk menunaikan amanah. Ya, tadi ada yang bertanya kepada saya melalui Japri, ada dia pengantin begitu, dia habis walimah, kemudian eh, pertanyaannya ada titipan angpau begitu, amplop ya biasa hadiah perkawinan yang diberikan oleh tamu, diberikan kepada dalam kotak hadiah amplop itu, namun diambil oleh saudarinya atau saudaranya dengan alasan orang yang memberikan itu dulu, orang yang memberikannya itu adalah temannya dan dia mengundang temannya itu, dialah yang mengundang temannya itu untuk hadir di pernikahan adiknya atau kakaknya ini, sehingga dia merasa dia yang berhak untuk mengambil angpau tersebut. Nah, jawaban saya adalah ini tidak benar, karena pasti orang yang memberikannya itu tujuannya adalah untuk diberikan atau diambil oleh pasangan pengantin. Maka ini termasuk dalam konteks menunaikan amanah. Amanahnya untuk siapa? Tunaikan amanah itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Jangan diambil ya. Kecuali kalau pengantin tersebut telah ridho dan mengikhlaskan, uang itu diambil oleh kakaknya atau abangnya. Wallahu a'lam. Kemudian di ayat yang terakhir, pada Ibu rahimakumullah, ini juga ayat yang luar biasa ya, yang sangat penting dan cukup populer. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya, patuhlah kepada Allah, ikuti apa yang Allah perintahkan, jalani dan tunaikan, laksanakan apa yang Allah perintahkan, dan jauhi, tinggalkan, hentikan apa-apa yang Allah larang, dan demikian juga wa ati'ur rasul. Dan patuh jugalah, taat jugalah kalian kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini sejajar Bapak dan Ibu. Tidak mungkin seseorang taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasulnya, dan sebaliknya apalagi. Cuman taat kepada Rasulnya nggak taat kepada Allah, itu sudah salah fatal ya. Karena ada juga kita pernah dengar, ada dulu di era-era tahun 90-an ada orang yang masuk ke dalam golongan ingkar sunnah begitu katanya. Mereka tidak menerima hadis-hadis karena menurut mereka itu otentivitasnya tidak terjamin. Ya, hadis-hadis tersebut tidak dijamin oleh Allah akan terjaga sampai hari kiamat. Ada kemungkinan hadis itu banyak palsunya, banyak lemahnya. Sehingga mereka menjalankan agama ini hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja. Ya, dan dia tidak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Meskipun dia percaya kepada Nabi karena Al-Qur'an itu kan diwahyukan kepada Nabi, namun mereka tidak beriman dengan hadis-hadis yang banyak yang kita pelajari itu karena menurut mereka tidak terjamin kebenarannya. Nah, ini orang dinamakan dengan orang-orang ingkar sunnah. Dan ini adalah sebuah sesuatu yang salah ya, sikap yang salah. Karena Allah ketika menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga sesuatu yang akan dijadikan penjelas untuk Al-Quran itu, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis juga dijaga oleh Allah melalui ulama-ulama hadis yang melakukan observasi, yang mencek, yang melihat apakah hadis ini sanadnya sahih atau tidak, matanya sahih atau tidak, dan seterusnya. Jadi wajib mentaati Allah dan Rasulnya secara selevel, sejajar. Tidak ada bedanya ya. Justru kita bisa mentaati Allah itu dengan mempelajari ajaran-ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum. Kemudian yang ketiga, Allah juga mengatakan wajib hukumnya untuk taat kepada ulil amri. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, ketika Allah mengatakan taat kepada Allah, Allah gunakan kata-kata ati'u ya secara jelas. Kemudian juga ketika Allah mengatakan taat kepada Rasul, Allah ulang kembali kata-kata ati'u itu. Padahal secara kaidah bahasa Arab, Allah bisa saja mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha war rasul, pakai wa saja itu sudah cukup. Ya, pakai wa saja itu sudah berarti taatlah kepada Allah dan Rasulnya.
Tetapi tidak. Allah di sini tegaskan kembali bahwasanya taat itu dipertegas 2 kali disebut. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Nah, di sini seperti yang tadi kita sampaikan, taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul itu adalah sama, sejajar ya. Karena kita punya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Namun ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, maka Allah tidak mengulang kembali kata-kata ati'u ini untuk ketiga kalinya ya. Nah, di sini para ulama tafsir, ulama takwil ada yang mengatakan bahwasanya kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu adalah taat yang mutlak. Tidak ada persyaratan sama sekali. Taatnya itu mutlak ya, absolut. Akan tetapi taat kepada ulil amri itu tidaklah taat yang mutlak, tidaklah taat yang absolut. Ada kerangkanya, ada koridornya, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya ya. Jika itu terkait ketaatan kepada ulil amri. Wa ulil amri minkum. Maka itu yang pertama yang kita pahami. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan demikian juga taat kepada ulil amri minkum dalam tanda kurung taat yang tidak absolut ya, yang sesuai dengan batasan-batasan syar'i. Apa batasan-batasan syar'i Bapak dan Ibu yang penting kita ketahui bahwasanya mentaati pemimpin itu adalah sebuah kewajiban bagi kita umat Islam ya. Dan banyak sekali wasiat Rasulullah SAW yang mewanti-wanti umatnya untuk keluar membangkang melakukan huru-hara atau melakukan revolusi untuk menurunkan dan menggoyang pemimpin. Ya, bahkan kalau seandainya pemimpin itu zalim sekalipun, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan masyarakatnya atau umatnya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia zalim, iya, tukang mabuk, tukang zina, tukang riba ya. Dia membuat hal-hal yang maksiat dan segala macam. Namun dia tidak pernah memaksa orang untuk katakanlah berzina atau minum khamar, atau dia tidak pernah melarang untuk sholat, tidak pernah melarang orang baca Al-Quran, tidak pernah melarang orang berpuasa, tidak pernah menghalangi orang untuk berhaji, berumrah. Semua perintah-perintah Islam dia biarkan untuk ditunaikan oleh rakyat, tapi dia memang zalim. Ya, dia memang zalim, tidak ada demokrasi, tidak ada ruang untuk membantah apapun yang dia perintahkan. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tetap taat, ya, tidak boleh khuruj. Khuruj di sini artinya mengangkat senjata, melakukan pemberontakan, ya, melakukan perang, mengangkat senjata, itu diharamkan bahkan. Ya, banyak sekali hadisnya yang mungkin tidak sempat kita hadirkan di sini. Hadis-hadis yang sahih ya untuk larangan yang sangat keras, karena memang kalau sebuah pemerintahan itu telah goyang Bapak dan Ibu, ya, terutama kalau negara itu adalah mayoritas muslim, telah goyang, terjadi revolusi, terjadi huru-hara, maka pada saat itu bangsa tersebut akan runtuh. Kecuali jika Allah berkehendak lain ya, ketika terjadi revolusi, kita lihatlah misalnya Syria ya, kita lihat misalnya Irak, kita lihat misalnya Libya, dan negara-negara lain yang rakyatnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang padahal pemimpin itu selama ini membiarkan syiar-syiar Islam itu tertunaikan. Namun karena begitulah ya, qadarullah, fitnah ya, yang merupakan ujian juga Allah berikan, mereka mengangkat senjata melawan pemimpin-pemimpinnya sehingga terjadilah mereka terkoyak-koyak ya, saling berbunuhan, akhirnya dimasuki oleh pasukan Amerika, pasukan Eropa, Rusia bercokol disebut menghisap darah mereka, mengambil minyak bumi mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang sengsara hari ini. Karena apa? Karena diantaranya mereka tidak patuh mengikuti perintah Rasulullah SAW terkait taat kepada pemimpin. Ya, namun kalau seandainya pemimpin itu telah memaksa membuat rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah, ya, maka dalam hal ini tidak ada lagi kata-kata sam'an wa ta'atan kepada mereka. Nah, ini tentu cukup luas pembahasannya, mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi. Intinya kesimpulannya Bapak dan Ibu, Islam mengajarkan taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini di berbagai level ya. Tidak saja presiden, tidak saja gubernur, wali kota, semua orang yang memang kita jadikan pemimpin dimanapun kita berada, maka kita diminta untuk taat kepadanya. Karena itulah gunanya ada pemimpin, untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, apa gunanya ada pemimpin? Kan begitu ya.
Nah, Islam mengajarkan taatlah kepada ulil amri. Termasuk suami dalam rumah adalah ulil amri bagi istri dan para anak-anak. Taat kepada suami, taat kepada ayah masuk dalam konteks ulil amri ini. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau seandainya kalian dalam menjalani kehidupan kalian di dalam berbangsa dan bernegara, fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih dalam suatu hal, ya, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Kedepankanlah apa hukum Allah di situ, apa hukum Rasul di situ, apa qaulallah wa qaulur Rasul. Ya, kalau kita berdebat berselisih, bertikai dalam suatu hal, maka solusinya langsung kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Buka Al-Quran, buka hadis, cari apa petunjuk Al-Quran, apa petunjuk hadis, dan ambillah itu sebagai keputusan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian mengaku mendakwakan diri kalian orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang demikian itu, ya. Yang demikian itu kembalinya bisa kepada taat pada Allah, Rasul dan ulil amri, dan begitu juga bertahkim dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang demikian itu semuanya lebih baik bagi kalian kalau kalian ikuti, kalau kalian jalankan. Wa ahsanu ta'wila, dan yang lebih baik nanti akibatnya atau dampaknya kepada. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, sedikit tadi yang terlewat terkait dengan pemimpin, ya. Bagaimana caranya kita menghadapi pemimpin yang mungkin zalim, ya, yang berbuat maksiat, yang menyengsarakan umatnya. Nah, maka tetap ada peluang untuk memberikan nasihat di situ, ya. Kita memberikannya nasihat dengan berkirim surat, para ulama memanggilnya, ya. Bahkan dalam tuntunannya Rasulullah SAW mengajarkan orang-orang yang memang orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memang memiliki kompetensi. Kalau di kita mungkin penasihat presiden, ya, untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tapi memberikan nasihat ini lebih baik atau lebih afdal secara diam-diam, ya, tidak di depan umum, tidak menjatuhkannya, merendahkan martabatnya di depan umum, tapi secara diam-diam menyentuh hatinya, mengingatkannya dengan azab Allah, dengan janji Allah, sehingga dengan demikian dia bisa berubah, dia bisa berurai air mata dan merubah sikapnya. Nah, kemudian juga mungkin nanti ada yang bertanya bagaimana dengan demonstrasi, apakah dibolehkan atau tidak, ya. Mungkin nanti kita kembangkan dalam diskusi. Namun secara umum, ya, memang ada khilafiyah, ada yang mengatakan itu haram, ada itu yang mengatakan produknya kafir, meniru-niru kafir, ya. Namun secara prinsip, selama demo itu tidak anarkis, ya, tidak melakukan pengerusakan, tidak menyebabkan terkendalanya keberlangsungan kepentingan umum, maka tidak ada masalah, ya. Namanya demonstrasi adalah semacam unjuk rasa, menyampaikan, itu juga masuk dengan nasihat sebetulnya. Tetapi ketika dia keluar menjadi tindakan huru-hara, membakar, membunuh, ya, merusak fasilitas publik, menghalangi orang bekerja, mengganggu stabilitas nasional, maka berubah hukumnya, ya. Berubah hukumnya kembali, nanti bisa menjadi haram. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, itu mungkin sementara kajian kita, tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak dan Ibu semua, ada manfaat yang bisa kita petik daripada penjelasan tadabbur ayat-ayat yang tadi kita tadabburi surah An-Nisa ayat 52 sampai 59. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan saya mohon maaf salah khilaf perkataan dan ucapan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.